Ada agak sedih sih sebenarnya, karena kita jauh dari keluarga, kita nggak bisa kemana-mana. Yang sebelumnya puasa kita bisa kita ngumpul sama teman, bisa kita diskusi, bisa kita sharing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Suryadi. Sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan investasi di bidang hotel real estate, namanya Samara Lombok, sebagai legal konsultan, dan sekarang saya sedang menempuh studi Master of Law di Universitas Kebangsaan Malaysia. Pengalaman saya selama lockdown di Malaysia, dan karena kuliah dipending kan dan dilakukan dalam talian atau online, maka banyak kegiatan-kegiatan yang positif yang saya lakukan dan ada beberapa kegiatan yang negatif. Di awal mungkin karena tidak terbiasa dengan bukan social distancing, lebih kepada tidak diizinkan untuk keluar dan lebih menekankan pada stay at home, sehingga itu memicu rasa stres ya, karena ingin keluar sebagaimana rasanya orang dikurung ya, jadi pasti stres. Dan stres itu memicu hal-hal yang tidak produktif, misalnya banyak makan, terus banyak buka sosial media, hal-hal yang berbau fun, yang pada dasarnya bisa membuat mood kita kembali normal. Hal-hal yang positif juga banyak sih sebenarnya, karena setelah sudah bosan melakukan hal-hal yang negatif terus, akhirnya ya sudah, kita beralih pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Misalnya dengan adanya lockdown ini kita banyak waktu luang, artinya bahwa kita punya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan secara produktif. Misalnya baca buku, menulis, YouTube misalnya, atau kegiatan-kegiatan yang produktif lain yang pada dasarnya meningkatkan kapasitas diri. Salah satunya juga dengan berolahraga. Kalau ditanya berapa jumlah orang Indonesia di Malaysia, saya agak kurang tahu. Tetapi kalau misalnya kondisi pangan ya, berdasarkan pengalaman saya yang ada di apartemen saya, kondisi pangan di sini cukup baik, karena kami juga diperlakukan secara baik oleh Universitas Kebangsaan Malaysia dengan memberikan bantuan berupa pangan, ya, sembako tentunya, dan kita sudah 2 kali mendapatkan itu. Selain itu, kami juga pernah dapat bantuan dari KBRI. Ada teman kemarin yang kemudian ngantar bantuan pangan ya dari KBRI, dan itu cuma sekali sih ingat saya. Dan saya juga tidak terlalu tahu menahu bagaimana kondisi mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia saat ini, karena mungkin beda treatment ya, atau beda kegiatan. Ada agak sedih sih sebenarnya, karena kita jauh dari keluarga, kita nggak bisa kemana-mana. Yang sebelumnya puasa kita bisa kita ngumpul sama teman, bisa kita diskusi, bisa kita sharing, bisa kita jalan-jalan kalau sore, bisa kita beli apapun yang kita mau kalau sore. Tapi saat ini kita terbatas. Kita melakukan kegiatan lebih banyak di rumah. Terutama dulu kan kalau misalnya ada kajian kita bisa ikut di masjid, kita bisa datang ke sana untuk kajian. Tapi sekarang kegiatan lebih banyak dilakukan secara online. Misalnya kegiatan-kegiatan ibadah kayak ngaji itu online, gajian ikut online gitu loh. Kalau misalnya ditanya tentang pendapat Anda terkait dengan kebijakan pemerintah yang menutup bandara, saya rasa kebijakan ini sangatlah tepat. Sebab sekarang ini kita tidak bicara tentang ekonomi, tetapi kita bicara tentang kemanusiaan, di mana tujuan dari pemerintah ada, negara itu ada, dan hukum itu adalah untuk melindungi keberadaan dari manusia itu sendiri. Masalahnya adalah ketika penyebaran virus corona ini sangat cepat dan menimbulkan kematian yang cukup masif,
Maka untuk melindungi kemanusiaan itu sendiri diperlukan adanya suatu tindakan dari pemerintah. Dan salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara menutup bandara itu sendiri. Harapan saya terhadap teman-teman sekarang yang tidak bisa mudik dikarenakan penutupan bandara dan lockdown yang ada di negaranya. Pertama saya ingin katakan bahwa kalau misalnya di sana kita bisa bahagia, di sini juga kita harus bahagia. Ya, karena bahagia itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Yang kedua, saya berharap bahwasanya kita menjadi alumni karantina yang baik. Dengan itu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, kita memaksa diri kita untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, sehingga ketika kita keluar, kita sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tersebut, sehingga kita bisa melakukannya secara berkelanjutan. Pesan saya terhadap teman-teman semua, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, stay safe, fight for COVID-19. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.